Shalom umat Tuhan, umat yang dicintai oleh Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan saat ini kita sudah sampai di 1 Raja-Raja pasal 7 sampai 9. Dan kelihatannya di pasal 7 sampai 9 ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan saja. Apa yang dialami oleh Salomo sebagai raja yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Di pasal yang ke-7 kita melihat bahwa Salomo memulai membangun istananya juga. Sementara dia menyelesaikan segala bagian-bagian di dalam bait Allah. Dan dia juga mulai membangun istananya. Dan di ayat yang pertama dikatakan Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Salomo membangun bait Allah. Setelah bait Allah sudah selesai bangunannya, hanya tinggal finishingnya saja, bagian terakhir untuk segala macam perlengkapannya, dan dia memulai membangun istananya. Dan kita melihat di bagian berikutnya, sesudah pasal 13, bagaimana Salomo mengupayakan untuk mendapatkan orang yang tepat untuk menyelesaikan benda-benda logam di dalam bait suci, yaitu dari tembaga, dari perak, emas, dan sebagainya, semua yang paling baik yang dipilih. Apa yang dipakai untuk pembangunan bait Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat terbaik. Dan juga batu-batu dan sebagainya, hal-hal yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Salomo. Ayat 51 katakan, maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Dan di dalam perjanjian lama Tuhan selalu layak mendapatkan dan menerima semua yang terbaik dari apapun yang mereka hasilkan. Dan kita masuk kepada pasal yang ke-8. Diawali dengan tabut perjanjian yang dipindahkan dari kemah suci, tempat itu berada selama ini, sampai pada Raja Daud, masa Raja Daud. Lalu kemudian dipindahkan ke bait Allah, tempat yang sudah dibangun oleh Salomo. Dan setelah ayat 3 dikatakan, setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Dan ada sesuatu yang istimewa pada saat Salomo menyelesaikan pekerjaan itu dan akhirnya memindahkan tabut Allah itu di dalam bait Allah. Dan hal yang istimewa, saudara, karena tabut Allah itu berbicara kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan di ayat yang keempat dikatakan mereka atau para imam itu mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu, semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Dan mereka adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk melakukan semua pekerjaan yang berkaitan dengan kemah pertemuan, kemah suci, dan juga termasuk barang-barang yang kudus di dalamnya. Dan ayat 5 dikatakan, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba, dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Wah, saudara, kalau berbicara soal pemindahan tabut perjanjian, kita masih ingat pada saat tabut perjanjian itu dipindahkan ke Yerusalem. Wah, itu satu upacara yang sangat luar biasa megah. Dan ini juga tidak kalah megahnya apa yang dilakukan Salomo pada saat memindahkan tabut perjanjian dari kemah pertemuan itu dipindahkan ke bait Allah. Dan dikatakan imam-imam memindahkan tabut perjanjian itu masuk ke tempat maha kudus. Dan ayat yang ke-10, ayat yang luar biasa dan istimewa bagi bangsa Israel dan bagi kita juga. Walaupun kita tidak hidup di zaman itu, tetapi kita merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu nyata di tengah-tengah umatnya. Apabila umatnya melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan.
Ayat yang ke-10 dikatakan, ketika imam itu keluar dari tempat kudus, setelah mereka menyelesaikan semua tugas mereka, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Dan itu berbicara awan kemuliaan Tuhan. Dalam masa-masa perjanjian lama bangsa Israel, awan itu berarti kehadiran Tuhan. Apa yang Allah berkenan dan Allah turun di dalam awan-awan. Dan sebab itu seringkali dikatakan awan kemuliaan. Dan ayat yang ke-11, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Hal yang sangat-sangat menyenangkan dan sudah pasti buat Salomo dan orang Israel, itu sesuatu yang sangat membahagiakan karena mereka sadar apa yang mereka lakukan itu berkenan di mata Tuhan. Dan kemudian waktunya Salomo untuk berbicara, dan dia mengatakan bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Daud bahwa nanti anaknya akan meneruskan kepemimpinannya sebagai raja. Dia yang akan membangun bait Allah, tempatnya Tuhan, rumah Tuhan. Dan itu sudah terjadi karena Salomo sudah menyelesaikan semua urusan pembangunan bait Allah. Dan ayat yang ke-15, Salomo mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian. Nah, saudara yang saya garis bawahi di sini, Salomo benar-benar tahu bahwa pekerjaan ini dia adalah Allah Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Dan sebenarnya ini adalah tangan Tuhan yang bekerja lewat orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan ini hal yang luar biasa. Dia tidak menerima puji-pujian atau kemuliaan bagi dirinya karena dia sudah membangun bait Allah. Dan kalau kita teliti dengan rapi, wah, luar biasa pemikirannya yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo untuk dapat menyelesaikan pembangunan bait Allah. Lalu di bagian terakhir di pasal ini ayat 22 sampai ayat 53, kita dapat membaca secara detail dan sangat dalam doa Salomo. Doa yang tentunya adalah hikmat dari Allah sendiri. Karena kita sudah tahu bahwa Salomo diberikan hikmat oleh Allah. Dia mengerti lebih daripada orang lain yang dapat memahami berbagai hal. Dan di dalam doanya kepada Tuhan, kita dapat melihat hati Bapa buat Salomo. Dia bukan cuma seorang raja, tetapi Bapa bagi bangsa Israel. Dan di situ juga berisi dengan nubuatan. Dan kita melihat apa-apa yang dia minta kepada Tuhan, seakan-akan dia sudah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Dalam doanya dia berkata kepada Tuhan bahwa kalau sekali waktu orang Israel berada di luar, di negeri yang lain, negeri asing, lalu mereka sadar dan mereka bertobat, lalu mereka berseru memanggil nama Allah, dia berdoa agar biarlah Allah mendengarkan mereka. Pada saat mereka berdoa dan mengarahkan diri mereka kepada bait Allah yang sudah selesai dibangun pada waktu itu. Dan kita melihat bagaimana Salomo sungguh-sungguh di dalam doanya. Dan kemudian sebelum mereka merayakan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban pentabisan, lalu merayakan, Salomo juga menyampaikan berkat dan juga puji-pujian. Dan luar biasa, akhirnya mereka merayakan itu. Mereka mempersembahkan korban pentabisan, lalu kemudian merayakan 7 hari. Dan perayaan yang luar biasa, perayaan sempurna, yaitu 7 hari dengan angka 7 di situ. Dan ayat yang ke-65 dikatakan, lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnyalah bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Rupanya bangsa Israel bukan hanya menerima berkat dari pemimpin mereka, dari Raja Salomo, tapi mereka juga mengucapkan berkat kepada raja mereka sebelum mereka pulang. Dan pasal yang ke-9 adalah pasal juga yang khusus kepada Salomo karena kedua kalinya Tuhan menampakkan diri kepadanya.
Setelah yang pertama kali pada saat Tuhan menawarkan, kalau aku kasih kesempatan engkau meminta apa yang engkau mau. Dan Salomo meminta hikmat Tuhan, dan dia diberkati dengan luar biasa dengan permintaannya itu. Tapi kali ini adalah peringatan dan nasihat, dan itu tidak jauh berbeda seperti kutuk dan berkat, atau berkat dan kutuk yang Tuhan bilang itu terserah kalian, kalau kalian taat dan setia melakukan perintahku kamu mendapatkan berkat. Dan itu juga yang dilakukan Tuhan kepada Salomo. Kalau engkau dan keturunanmu melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan akan terus memberkati dan menuntun. Tuhan akan hadir terus di dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau sebaliknya mereka berpaling dari Tuhan, maka Tuhan juga akan mendatangkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Bahkan ada satu kata yang muncul di situ, dan itu seperti satu peringatan atau nubuatan bagi mereka, yaitu kubuang. Dan kalau mereka sungguh-sungguh tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan katakan Tuhan bahkan bisa membuang mereka. Dan ayat-ayat selanjutnya berbicara soal usaha-usaha dari Salomo, bagaimana dia membangun dan memperkuat kota-kota yang ada di Israel, dan juga mengupayakan berbagai hal demi kemakmuran dan nama besar dari Israel sebagai umat yang dipilih, sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan benar-benar Salomo melewati atau mengalami masa keemasannya, dan dia melakukan apapun. Seperti ayat 26 katakan, Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Esion Geber yang ada dekat Elot di tepi laut Tiberio di tanah Edom. Luar biasa apa yang dapat kita pelajari dan dari perenungan ini, saudara, yaitu kalau Tuhan lagi memberikan kesempatan kita mengalami segala yang baik dari Tuhan seperti Salomo, pakai kesempatan dengan baik untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang, hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan satu hal yang harus diwaspadai adalah pada saat keadaan lagi makmur, mapan, dan nyaman, seringkali seperti yang waktu-waktu lalu, pencobaan seringkali menggoda. Dan itu yang harus diwaspadai oleh kita semua umat Tuhan. Pada saat lagi baik, kita lakukan hal-hal yang baik, yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan Tuhan. Kita akan berjumpa lagi dengan cerita yang lain besok. Dan tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.